Kita semua merasa sangat kehilangan dengan kejadian ini, dan saya ingin sampaikan bahwa kepada seluruh awak KRI Nanggala dan prajurit yang on board di KRI Nanggala, saya sebagai Panglima TNI dan atas nama seluruh prajurit dan keluarga besar TNI, saya menyampaikan rasa prihatin yang mendalam, dan kita sama-sama mendoakan supaya proses dari pencarian ini terus bisa dilaksanakan dan bisa mendapatkan bukti-bukti yang kuat seperti yang disampaikan oleh Bapak Kasal tadi, adalah bagian yang besar juga bisa ditemukan, dan saya mohon doa restunya dari seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Heris Munarif dari Forum News Network. Kapal selam KRI Nanggala 402 sudah dipastikan tenggelam di dasar laut Selat Bali sedalam 800 meter. Dan dengan tenggelamnya kapal ini, apalagi kemudian disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono bahwa kapal terbelah menjadi 3, maka dipastikan kapal ini tidak bisa diselamatkan. Dengan begitu, jumlah kapal selam yang dimiliki Indonesia yang hanya berjumlah 5, sekarang tinggal 4. Jumlah kapal selam yang hanya 4 ini tentu saja tidak ideal bagi negara maritim seperti Indonesia yang lautannya sangat luas dan perlu diamankan oleh TNI Angkatan Laut kita. Idealnya, mengutip data yang disampaikan oleh analisis di DPR RI, itu setidaknya Indonesia harus memiliki, negara seluas Indonesia itu harus memiliki 12 kapal selam. Itu pun sifatnya hanya minimal essential force atau MEF. Karena itu, melihat keterbatasan jumlah kapal selam dan kemudian tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala, aktivis Masjid Jogokarian di Yogyakarta menginisiasi donasi pengumpulan sumbangan atau patungan untuk membeli sebuah kapal selam. Dan ajakan ini sudah dimulai, mereka sudah mulai secara simbolis mulai mengedarkan kotak-kotak sumbangan di dekat masjid, dan sambutan dari publik luar biasa antusias. Di luar secara simbolis melakukan pengumpulan dana melalui kotak-kotak sumbangan di pinggir jalan, Masjid Jogokarian kemudian menginisiasi untuk membuka dompet sumbangan untuk pembelian patungan kapal selam ini. Dan karena inisiatif yang sangat luar biasa ini kemudian di-endorse oleh ulama terkenal, ulama sejuta umat, Ustadz Abdul Somad. Melalui akun Instagramnya, Ustadz Abdul Somad mengunggah sebuah poster berupa ajakan untuk patungan membeli kapal selam, dan kemudian lengkap dengan nomor rekeningnya. Ini nomor rekeningnya Anda bisa lihat sendiri di situ, disebutkan milik dari Masjid Jogokarian. Dan hanya dalam waktu yang sebentar saja, karena pengikut Abdul Somad di Instagram mencapai 5,7 juta orang, maka postingan ini sudah di-like oleh ratusan ribu orang. Bahkan akun Instagram resmi dari TNI AL juga ikut meng-like soal ini. Tentu saja wajar kalau kemudian TNI AL juga sangat menghargai upaya yang dilakukan oleh Masjid Jogokarian ini, karena ini bukan hanya, jangan dilihat dari apakah mungkin tercapai atau tidak sumbangan ini, tetapi ini niat baik. Ini menunjukkan betapa kita sebagai bangsa, khususnya umat Islam, sangat peduli dengan masalah pertahanan dan keamanan negara ini. Keterbatasan pemerintah dalam pengadaan alutsista ini sudah diakui oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dia menyebutkan ada problem itu antara memperkuat pertahanan keamanan negara atau kesejahteraan rakyat. Ironinya itu sekarang ini dua-duanya tidak tercapai. Rakyat juga tidak sejahtera karena
saat ini Indonesia mengalami krisis ekonomi dan dihantam oleh pandemi, sementara alat utama sistem pertahanan kita juga sangat buruk. Sekarang berapa sih sebenarnya harga sebuah kapal selam? Nah, kapal selam ini memang sangat mahal, bahkan lebih mahal dibandingkan dengan pesawat tempur. Satu kapal selam itu harganya kira-kira sekitar 4,6 triliun. Jadi kalau kita patungan masing-masing satu orang 100.000 rupiah, maka diperlukan ada sekitar 46 juta orang yang harus menyumbang. Tetapi kalau masing-masing orang 1 juta, angkanya lebih kecil lagi, sekitar 4,6 juta. Saya yakin kita bisa melakukan itu. Dan ini kan bukan pertama kalinya kita melakukan sumbangan untuk membantu negara. Anda tentu masih ingat atau yang pernah membaca sejarah, pada waktu itu hanya orang Aceh saja itu bisa menyumbang pesawat pertama milik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai KRI Sulawah. Jadi kalau Anda sempat berkunjung ke Kota Banda Aceh, Anda akan menemukan pesawat itu sekarang dipajang di sebuah lapangan di Kota Banda Aceh, dan ini adalah momen bersejarah. Jadi saya yakin kita bisa mengulanginya lagi, walaupun sekarang kita krisis ekonomi, tapi pada saat itu, pada kemerdekaan kita waktu itu tahun 45, orang Aceh saja bisa mengumpulkan uang untuk patungan membeli pesawat, apalagi kita sekarang. Karena ini berkaitan dengan pertahanan negara, saya kira ini bukan hanya kewajiban dari umat Islam. Jadi mari, walaupun yang menyelenggarakan itu adalah Masjid Joko Karyan, buat Anda, kita semua ikut rame-rame menyumbang. Atau Anda juga bisa membuat inisiatif patungan. Kalau basisnya masjid saja, sejauh ini seingat saya, data dari Dewan Masjid Indonesia itu ada 800.000 masjid di Indonesia. Jadi sangat mungkin ini jangan dianggap remeh gerakan semacam ini, karena kalau kita semua kompak bersatu padu, hanya dalam waktu singkat, saya yakin sumbangan 4,6 triliun itu bisa terkumpul. Bahkan mungkin bisa lebih dari 4,6 triliun. Karena seperti saya sampaikan tadi, berdasarkan kajian dari DPR RI, itu setidaknya minimal force-nya itu diperlukan 12 kapal selam untuk menjaga teritori Indonesia ini. Inisiatif dari Masjid Joko Karyan ini saya lihat sangat tulus, dan kita tidak perlu ragu lagi dengan kredibilitas dari Masjid Joko Karyan. Masjid Joko Karyan adalah salah satu masjid yang menjadi percontohan di mana kas dari masjid itu dipastikan nol. Jadi semua sumbangan yang masuk ke Masjid Joko Karyan itu langsung didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan. Masjid Joko Karyan di Jogja ini memang menjadi model dari seluruh masjid di Indonesia, pola pengumpulan dana dan pengelolaannya, dan kemudian bagaimana menyalurkan atau mendistribusikannya ke masyarakat. Jadi sekarang mereka tidak lagi hanya bicara untuk lingkungan sekitar Masjid Joko Karyan di Yogyakarta, tapi mereka sudah melangkah lebih jauh, yakni berpikir tentang bagaimana membantu sistem pertahanan keamanan negara kita dengan pembelian alat utama sistem pertahanan kita atau yang dikenal sebagai alutsista. Situasi ini sungguh ironis. Pemerintah saat ini tidak bisa mengalokasikan dana untuk alutsista, anggaran untuk alutsista, karena seperti dikatakan oleh Menteri Pertahanan Prabowo tadi, ada dilema antara kesejahteraan rakyat dengan alat pertahanan negara. Dan rendahnya alokasi dana anggaran untuk pertahanan keamanan negara ini memang terlihat dari rasionya dari PDB kita hanya 0,8%. Bandingkan misalnya dengan negara tetangga kita Singapura, dan itu juga tercermin dari jumlah alokasi anggarannya. Indonesia memiliki 400.000 personel TNI dengan penduduk 262 juta jiwa, sementara Singapura yang punya penduduk 5,9 juta jiwa itu punya 72.000 personel militer. Belum lagi kalau kita bicara pasukan cadangan, hampir semua penduduk di Singapura itu sudah mengikuti, terutama yang laki-laki, sudah mengikuti pelatihan sebagai pasukan cadangan. Jadi mereka tinggal dimobilisasi saja. Dan selain itu, misalnya kita bandingkan dari sisi anggaran. Singapura itu anggarannya bisa sampai sekitar 160-an triliun per tahun, sementara kita hanya sekitar 114-an triliun per tahun. Jadi itu jumlah rasionya sangat kecil. Belum lagi dari jumlah tersebut sebagian besar dari anggaran kita, anggaran pertahanan kita itu habis untuk biaya personil. Jadi wajarlah kalau
rasio atau minimal essential force pertahanan Indonesia itu sangat rendah. Ironi lain ini berkaitan dengan posisi umat Islam. Umat Islam itu selama ini kan dicitrakan sebagai kelompok-kelompok radikal gitu yang anti Pancasila, tapi dalam situasi yang sulit semacam ini kemudian terbukti umat Islam menjadi inisiator untuk membela negara. Tapi saya kira dalam soal ini kita mesti mengesampingkan ini antara dikotomi umat Islam dan non-Islam, dan jangan dilihat Masjid Jogokarian itu yang menginisiasi. Jadi meskipun Masjid Jogokarian yang menginisiasi ini, saya yakin terbuka untuk umat lain non-Muslim, karena dananya tidak digunakan untuk kepentingan syiar agama Islam, tapi digunakan untuk kepentingan pertahanan negara. Tapi kalau tidak nyaman dengan memberikan sumbangan kepada masjid, gereja-gereja saya kira juga bisa, saya pikir juga bisa melakukan inisiatif yang sama. Jadi tunjukkan kepada pemerintah kita bahwa bangsa ini bangsa yang masih sangat peduli pada pertahanan negara kita. Nggak usah ribut-ribut lah. Saya misalnya di Instagram Ustadz Abdul Somad ada yang mempersoalkan dalam situasi sekarang ketika ekonomi sulit, pemerintah lebih sibuk membangun infrastruktur, membangun ibu kota negara. Memang angkanya sangat besar. Ibu kota negara itu kan dianggarkan 466 triliun. Sementara kalau kita tadi menyebut angkanya sekitar 4,6 triliun harga sebuah kapal selam, maka setidaknya ibu kota negara baru itu bisa, biaya anggaran untuk membangun ibu kota baru itu bisa untuk membeli 100 kapal selam. Saya tahu bahwa situasi ekonomi kita masing-masing di tengah pandemi ini juga sangat sulit. Tetapi saya tahu juga kita tidak akan menjadi miskin dengan menyisihkan uang Rp100.000 kalau itu angka minimal. Tetapi banyak juga yang di antara kita pasti bisa menyumbang jauh lebih besar. Kita tunjukkan kepada pemerintah kita bahwa kita masih peduli pada keamanan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Ayo, mari kita sama-sama membuka dompet, membantu menyerahkan sumbangan ke Masjid Jogokarian untuk membeli kapal selam. Kita ulangi lagi peristiwa heroik ketika rakyat Aceh pada waktu itu patungan menyerahkan uang dan emas perhiasannya untuk membeli pesawat RI pertama. Dan ini nanti akan tercatat dalam sejarah kita, rakyat Indonesia pertama kalinya membantu membeli kapal selam untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya Arsman Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.